Oke cuy, balik lagi nih sama gue, bersama Pak D di channel gue di Jiwa Laki cuy. Ya, nih gue sekarang nih lagi ada di sekitaran daerah Kampung Makassar ya. Ini pasnya itu ini gue lagi ada di jembatan tol Jagorawi nih. Nah, ini tuh jadi katanya kalau di sini ini mitosnya itu katanya angker ya guys. Nah, ini makanya gue sendiri juga pengen buktiin apakah emang bener nih di sini ini ada suatu sosok yang menakutkan yang nanti akan buat telusuri nih ya. Jadi sepanjang jalan ini ya, sepanjang jembatan ini ya, dari ujung sini sampai ke seberang sana ya guys. Oke, kita langsung lanjut aja ya guys perjalanan gue nih ya. Oke, ini jadi kalau untuk sejarahnya nih, jembatan ini tuh dibangunnya tahun 1976 ya guys. Wah, itu gue belum lahir tuh tahun segitu tuh ya. Udah lama banget ya berarti ya. Ini bisa dilihat nih ya. Gue sendiri di sini. Nah, itu lihat di bawah sini. Ini tol Jagorawi yang arah ke Bogor ya ini guys ya. Nah, itu di bawah ada jalan tol ya di situ ya. Kelihatan kan ya? Bisa dilihat di sini. Oke. Nah, ini jadi nih sebelumnya nih teman-teman gue di sini udah pernah pada ngeplok, tapi cuma baru 2 orang doang ya. Ini gue makasih banget sama Bang Satria Petir ya, sama termasuk juga sama Bang Ago ya. Jangan lupa ya guys, subscribe ya di channelnya Bang Satria Petir, juga di channelnya Bang Ago di Dioba Channel ya. Oke, sekarang gue ingin beberkan lagi mengenai sejarah dari jembatan ini ya guys. Nah, ini jadi ini kalau untuk jembatan ini ya, kan tadi kan gue bilang tuh dibangunnya tahun 1976 ya guys. Jadi itu katanya nih ya, jembatan ini tuh dibangunnya tuh pakai tumbal guys. Nah, jadi tumbalnya itu anak-anak kecil. Jadi setiap kali dulu tuh dibangun jembatan kayak gini guys, itu katanya tuh makanya kebanyakan anak-anak kecil dulu tuh itu jadi pada di dalam rumah ya, karena takut jadikan tumbal untuk pembangunan jembatan ini. Nah guys, dan juga nih dulu gue juga nih gue sempat denger kisah dari Abang Rizky ya di channelnya di Satria Petir ya guys. Jangan lupa ya guys di subscribe ya juga ya channelnya Bang Satria Petir ya, karena gue juga dikasih kesempatan di sini untuk konten di sini ya. Nah, itu di sini tuh dia pernah ditampakkan sosok Gondorwo ya, sosok yang tinggi besar yang menghalangi dia juga ya. Ini makanya gue penasaran. Nah, dan juga nih katanya kalau di tengah-tengah ini katanya ada penampakan sosok kuntilanak ya. Nah, ini makanya kita buktikan ya. Nah, ini bisa dilihat di sini ada jalan tol ya guys. Lihat, oke. Ya. Kelihatan gak guys? Nah, ya, ini jalan tol ya gue ya di sini ya. Bisa dilihat di sini. Masih lalu lalang mobil kendaraan tuh masih ramai di sini ya. Oke, kita agak santai aja ya jalannya di sini ya, pelan-pelan aja. Oke, kalau di sini sih sebenarnya kalau dari hawa nih yang gue rasain tuh di sini, mungkin karena gue nggak pakai jaket juga ya, gue agak-agak sedikit agak-agak dingin ya di sini. Karena ini mungkin karena gue lagi ada di atas jembatan ya, dan juga di sini juga hawanya lumayan dingin ya guys. Oke. Jadi tuh kalau jembatan ini kebanyakan orang di sini tuh nggak ada yang berani lewat sini guys. Paling cuma ada beberapa orang aja yang berani untuk lewat ke sini. Nah, ini makanya gue nih sangat tertantang untuk bisa bikin konten di sini sekaligus untuk memacu kalian agar yang namanya tempat-tempat seperti ini tuh sebenarnya kalau kita yakin, karena kita kan sebagai muslim, jadi kita tuh harus berani ya guys. Jadi kita nggak perlu harus takut dengan banyaknya cerita atau mitos-mitos yang ada di sekitaran masyarakat ini ya. Oke, ini sekarang gue udah ada di tengah-tengah ya. Ini katanya di sini ada suatu penampakan sosok kuntilanak ya guys. Kita buktikan di sini ya, apakah ada ya guys. Bisa dilihat di situ ada mobil-mobil ya. Jadi tuh kan tadi kan gue bilang kalau untuk sejarahnya itu kan ya, untuk pembangunan jembatan ini kan tahun 76. Nah, jadi kalau untuk pembangunannya sendiri itu kan kebanyakan jadi masih pada percaya hal-hal yang berkaitan dengan mistis ya. Jadi harus pakai tumbal lah untuk ya. Jadi kebanyakan tuh katanya jembatan ini yang dijadiin tumbal itu untuk anak-anak kecil ya.
untuk usia ya pokoknya di bawah, pokoknya maksimal tuh 5 tahun lah ya guys ya. Oke guys, ini gue udah sampai mau ke depan nih. Ini kebetulan juga di sini gue ngerasain ada hawanya agak sedikit berbeda ya. Gue agak sedikit merinding, bulu kuduk gue agak sedikit merinding di sini ya guys. Tapi kita tetap tenang, tetap bisa harus kuasain keadaan, dan kita jangan takut ya guys. Tetap kita jangan sugesti ya, tetap tenang aja ya guys. Oke, di sini bisa dilihat. Ya, gue udah sampai agak ke depan nih ya. Ini gue juga jujur aja, gue nggak bisa bohong. Gue agak sedikit takut, nggak takut sih, tapi agak sedikit merinding di sini. Jadi kata temen gue tuh, Bang Iki ya dari Satria Petir ya. Tiap malam itu nggak ada yang berani untuk orang lewat sini. Paling ada sih beberapa aja, bukannya nggak ada yang berani, tapi ada sedikit, tapi paling beberapa orang saja yang berani lewat sini. Nah ini udah mau sampai ke depan, bisa dilihat. Oke, ya kendaraan masih tetap ramai ya di sini ya, bisa dilihat. Iya, makin ke depan tuh makin hawanya makin mencekam ya, bulu kudukku makin agak merinding di sini. Gue juga nggak tahu kenapa ya, ini mungkin karena bisa dibilang hawanya dingin ya guys, karena kan gue di atas nih, makanya bisa dibilang agak dingin. Nah ini berkaitan dengan pembangunan jembatan ini ya. Tadi kan gue bilang, jadi pembangunan jembatan itu banyak kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan mistis. Jadi kalau ingin jembatan ini awet atau misalkan bertahan lama, jadi harus pakai tumbal ya Allah. Itu sebenarnya bisa dibilang itu tradisi yang musyrik ya. Kalau untuk orang muslim tuh bisa dibilang itu menyekutukan Allah ya. Jadi makanya bisa dibilang kalau untuk pembangunan jembatan tol Jagorawi ini, jembatan ini nih, jembatan jalan ya namanya tuh. Pokoknya itulah namanya, aku juga bingung. Makanya banyak berkaitan dengan hal-hal mistis. Jadi tapi yang penting jujur nih, gue udah sampai sini juga agak-agak takut, tapi kita tetap tenang aja ya guys, santai aja ya. Oke, ini kita sekarang udah mulai sampai di depan ya. Iya. Oke, tetap tenang ya guys. Nah ini gue udah mau sampai di ujung nih. Iya, katanya di sini ada suatu sosok besar ya, semacam kayak Gondorwo gitu ya. Tapi tetap ya Bismillah ya. Gue nggak harus takut, gue tetap tenang ya. Tetap jangan sugesti dan jangan berpikiran jelek ya. Kita tetap jangan berpikiran kosong kalau di tempat-tempat yang seperti ini. Oke, iya. Oke, ini gue udah sampai di sini ya, udah sampai di titik sini ya. Oke, bisa dilihat di sini ada tangga di bawah ya. Iya, di sini ada pemukiman warga ya. Dan ini ada pohon-pohon besar di sini. Ya, mungkin karena di sini kan bisa dibilang banyak pohon-pohon besar ya. Ya entah itu. Jadi yang namanya pohon-pohon begini tuh ya memang sih yang namanya makhluk gaib tuh ada. Tapi mereka dengan dimensi alam yang berbeda dengan kita, jadi kita tidak harus takut dengan mereka ya guys. Kita harus tetap yakin dan percaya bahwa Allah saja yang harus kita yakini dan kita takuti ya. Jadi nggak ada alasan buat gue untuk takut untuk ada di tempat seperti ini ya. Oke, bisa dilihat di sini. Iya, oke kita coba ya, sebentar dalam keadaan gelap. Apakah akan ada suatu penampakan sosok? Iya. Nah ini kadang gini ya, yang namanya suatu pembangunan, entah itu apapun, gedung, jalan tol ataupun jalan layang ya, itu tuh kebanyakan tuh kalau orang-orang kita tuh ini ya lebih identik dengan hal-hal yang bersifat mistis gitu ya. Jadi itu harus pakai tumbal lah gitu. Ini contohnya nih, ini kan gue ada rumah ya gitu kan gue juga rumah gue kan ditinggiin ya itu ya, termasuk juga ditingkatin di atas gitu. Itu jadi gue tuh jujur aja sebenarnya kalau untuk tradisi gitu itu kan bisa dibilang kan syirik, itu kan musyrik ya. Itu jadi biar tukangnya itu nggak ada apa-apa, nggak ada korban atau nggak ada celaka apapun, jadi ini loh harus kayak ditanamkan tuh di langit-langit plafon itu, kayak ada di ini kayak semacam kayak buah pisang ya guys. Nah itu katanya sih untuk mencegah atau menolak bala. Tapi gue tuh jujur aja, gue sebagai muslim tuh gak percaya dengan hal-hal yang seperti itu ya. Karena yang namanya musibah, yang namanya rejeki, yang namanya menentukan hidup dan mati itu adalah Allah. Jadi gak harus kita ikuti tradisi musyrik tersebut ya guys. Oke, di sini sih kalau gue sih ngerasain hawanya biasa aja ya. Oke.
Oke, kita melangkah ke depan ya, pelan-pelan aja ya, kita nggak usah buru-buru, santai aja ya, kita nggak usah buru-buru. Nah, bisa dilihat di sini, gua nih sekarang ini ada nih waktunya ya, gua ngevlog jam berapa di sini, jam 12:30 pagi ya kurang lebih ya. Iya. Ini jembatan udah cukup tua juga, tahun 1976 ya. Jadi sekitaran udah 76, 8, 9, 2000. Udah 40 tahun lebih loh ya. 45 tahun ya jembatan ini ada ya, jembatan penyeberangan ini ya. Atau bisa aduh ya Allah, sorry gue lupa, ini nama jembatan penyeberangan orang atau JPO. Dan ini di bawahnya kan ada tol Jagorawi ya. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ini makanya kan kadang tuh banyak juga kan cerita-cerita dari warga kalau di sini itu ada banyak sosok penampakan, entah itu gondoruo atau itu kuntilanak atau pocong sekalipun. Nah, ini kadang orang itu jadi takut, tersugesti oleh cerita-cerita di balik kisah misteri tersebut ya. Makanya banyak orang yang takut untuk jalan sendiri, untuk lewat sini. Tapi sih sebenarnya kalau kita nggak termakan sugesti tersebut tuh, jadi kita nggak perlu harus takut. Jadi kita tuh harus yakin kalau kita tuh berani. Kalau orang berani jadi kan enak. Jadi kita tuh mau melangkah kemanapun juga aman-aman aja sih sebenarnya sih, nggak ada masalah gitu kan. Entah kita itu mau jalan ke tempat yang sepi sekalipun ataupun ya di tempat-tempat angker, tapi kalau kita tetap yakin, tetap percaya, dan kita tidak takut kepada makhluk gaib, atau kita tidak tersugesti oleh hal apapun, nah insya Allah kita akan tetap berani untuk melangkah pergi kemanapun. Jadi istilah kata kalau ada orang ngomong apalah gitu ya, kita jangan tersugesti lah. Kita tetap dalam keadaan tenang, tetap bisa menguasai keadaan, tetap fokus ya guys. Nah, gue sih jujur aja sih kalau di sana tuh tadi emang agak merinding. Jadi tuh kata teman gue tuh ya, Bang Iki itu di ujung sana tuh katanya ada penampakan sosok gondoruo tinggi besar. Tapi di sini tuh tadi pas gue ke ujung sana tuh aman-aman aja sih, nggak ada masalah apapun. Terus tengah-tengah sini juga ini ada penampakan sosok kuntilanak. Nah, kalau kita tersugesti oleh keadaan tersebut, tentunya ya bisa dibilang kita takut sendiri. Tapi makanya kalau gue bilang kita tetap harus tenang sih, kita nggak harus takut ya. Nah, ini gue udah mencoba untuk coba balik ke sana ya. Lihat di sana gue ngevlog sendiri ya di sini ya, nggak ada teman-teman gue. Jadi teman gue tuh ada di sana, tapi mereka pada nungguin di bawah sana. Jadi tuh lokasi gue tuh tepatnya di Kampung Makassar ya, daerah Jakarta Timur ya, dekat PGC. Nah, ini gue juga mau cerita nih berkaitan dengan pembangunan PGC tuh. Jadi tuh katanya di situ tuh ada yang jadikan tumbal ya, ya. Jadi biar mall itu lancar ya, jadi dijadikan 2 orang tumbal dicor dalam keadaan hidup ya. Nah, ini makanya kalau kayak gini nih agak-agak sedikit mengerikan ya. Tentunya persepsi seperti ini juga harus diubah. Nah, ini makanya kita tetap harus tenang ya, maksudnya kita nggak usah harus takut oleh keadaan-keadaan seperti ini. Jadi kita tetap harus santai aja ya. Oke guys, gue udah cukup jauh ya tadi, udah agak lumayan lama nih gue di sini. Iya, ini makin malam hawanya makin dingin ya. Tapi tetap di sini kita harus tetap teguh dan yakin. Itu cuma takut kepada Allah ya guys. Jadi kita nggak harus takut dengan cerita-cerita mistis yang banyak beredar di masyarakat. Oke deh guys, ini gue udah hampir sampai ujung sini. Udah agak lumayan lama gue di sini ya. Oke guys, makasih banyak ya untuk Bang Satria Petir, juga sama teman gue nih Bang Ago ini. Aduh, nih Bang Ago, terima kasih banyak sama dia nih. Jangan lupa pokoknya subscribe dan kasih komen di channelnya teman gue ya, di Satria Petir ya, sama di Bioba Channel, termasuk channel gue juga ya. Kalau emang bermanfaat buat kalian bisa subscribe dan kasih komentar. Oke, demikian penelusuran dari gue Pak D di channel gue di Jiwa Laki Cuy. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.